Wanita hamil menderita sakit perut yang tak tertahankan, nyawanya dalam bahaya. Seorang wanita dengan baik hati membantunya melahirkan. Namun setelah berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki, wanita hamil itu malah menggugat wanita tersebut ke pengadilan setelah melahirkan. Wanita itu akhirnya dipenjara tanpa alasan yang jelas. Wanita itu bernama Du Jinling. Dia bersama suaminya Zhang Xiji mengelola sebuah klinik bersama. Hari itu suaminya harus pergi jauh untuk merawat pasien. Dia meninggalkan Du Jinling sendirian untuk menjaga klinik. Sebelum pergi, dia dengan tegas meminta istrinya untuk menolak siapapun yang datang sampai dia kembali. Terutama jika orang kaya datang meminta bantuan. Harus menolak mereka sepenuhnya. Jangan sampai menciptakan masalah selama periode ini. Du Jinling mendengar dan menurut. Hari itu dia baru saja membantu seorang miskin selesai dirawat. Orang itu membawa ibunya untuk berobat tapi tidak punya uang. Namun dia tidak peduli dan membiarkannya pulang untuk menyembuhkan orang lain terlebih dahulu. Dia memaafkan biaya obat. Tidak disadari bahwa tindakan baiknya kali ini akan menyelamatkannya di masa depan. Saat itu seorang pelayan datang dengan tergesa-gesa. Dia mengaku berasal dari keluarga Wang di barat kota. Karena nyonya telah hamil 10 bulan dan menderita sakit perut yang tak tertahankan saat ini. Dia diutus oleh tuan untuk meminta Dr. Du pergi menghadiri kelahiran. Kejadian buruk keluarga Wang di barat kota sudah diketahui oleh Du Jinling. Mereka menindas penduduk desa dengan merasa sebagai orang terkaya di daerah itu. Du Jinling tidak ingin membantu keluarga seperti itu. Apalagi suaminya sudah memperingatkannya agar tidak mencari masalah sebelum pergi. Namun pelayan terus mohon dengan sangat. Jika tidak membantu, bisa berakibat fatal. Akhirnya, Du Jinling bertindak atas belas kasihan seorang dokter. Akhirnya, dia setuju untuk pergi ke rumah Wang untuk membantu persalinan. Pada saat itu, dia meninggalkan kata-kata dokter ajaib turun ke dunia. Semoga dirinya dan keluarganya mendapat kesehatan, keselamatan, dan keberuntungan dalam tahun yang baru. Du Jinling dengan penuh konsentrasi membantu nyonya melahirkan. Dari siang hingga malam, bayi akhirnya lahir dengan lancar. Dia menggunakan gunting yang diserahkan oleh pelayan, memotong tali pusar bayi. Proses persalinan baru selesai. Beruntung ibu dan anak sehat. Namun, 7 hari kemudian, Du Jinling sedang membersihkan klinik. 2 petugas langsung datang. Tanpa berkata-kata, mereka membawanya kembali ke kantor distrik. Du Jinling bingung dan panik. Dia tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Saat itulah pasangan Wang Zong muncul dan ingin menuntut Du Jinling. Du Jinling sangat terkejut. Pejabat distrik meminta Wang Zong untuk menjelaskan alasannya. Masalah ini bermula dari Du Jinling membantu nyonya Wang melahirkan. Sejak bayi lahir, luka pusar tidak sembuh-sembuh. Sekarang luka sudah meradang dan bernanah. Dan disertai bau busuk. Pasti ada yang dilakukan oleh Du Jinling saat melahirkan hari itu. Kasihan anakku. Begitu kecil sudah harus menderita seperti ini. Mohon Tuan untuk memutuskan bagi hamba. Du Jinling segera menjelaskan. Memang dia adalah bidan nyonya Wang. Tapi dia mengikuti prosedur sepanjang hari itu. Setelah bayi lahir, dia langsung memotong tali pusarnya dengan gunting. Tidak ada lagi yang dilakukan. Namun nyonya Wang bersikeras bahwa gunting yang digunakan memiliki masalah. Gunting itu diberikan oleh pelayan rumah tuan. Bagaimana bisa saya disalahkan dengan sengaja melukai anak? Du Jinling benar-benar lebih tidak bersalah daripada Dou E. Setelah mendengar kesaksian kedua belah pihak, pejabat distrik menganggap yang terpenting adalah menyembuhkan penyakit anak terlebih dahulu. Sedangkan Du Jinling ditunda untuk diperiksa lebih lanjut. Akan menunggu kebenaran terungkap sebelum membuat keputusan. Zhang Xiji segera pulang setelah mengetahui istrinya di penjara. Untuk mengunjungi istrinya di penjara. Sekarang Du Jinling sangat menyesal tidak mendengarkan suaminya. Memaksakan diri untuk membantu keluarga Wang melahirkan. Baru saja terlibat masalah. Seorang dokter berhati mulia. Apalagi kita berdua adalah orang tua. Bagaimana mungkin kita bisa melihat anak menderita tanpa menolong? Nyonya, tenanglah. Semuanya ada padaku. Kemudian dia pergi ke rumah Wang untuk melihat luka bayi. Tidak tahu sebelum melihat, terkejut setelah melihat. Luka pusar ini begitu parah. Kata-kata Wang Zong sebelumnya tidak berlebihan. Jadi Wang Zong merasa dia tidak menuduh Du Jinling. Nyonya Wang sangat mencintai anaknya. Jika anak mengalami masalah karena luka pusar tidak sembuh, dia pasti akan membuat pasangan Zhang Xiji membayar mahal. Namun Zhang Xiji belum pernah melihat penyakit seperti ini. Sekarang dia juga sangat gelisah. Tapi dia tetap menenangkan pasangan Wang Zong agar tidak khawatir. Dia akan segera menemukan cara untuk menyembuhkan. Dia mulai membaca buku begitu tiba kembali di apotek. Sayangnya, buku tentang hal ini sangat sedikit. Saat dia sedang khawatir, orang miskin yang sebelumnya dibantu datang. Pertama, untuk berterima kasih atas bantuan Du Jinling. Ibunya bisa bertahan hidup. Kedua, untuk memberitahu Zhang Xiji. Ibunya tahu penyebab luka pusar bayi yang tak sembuh. Kita semua tahu tentang Nyonya Du. Nyonya Du adalah orang baik. Tidak bisa dituduh begitu saja. Dia mengatakan ibunya pernah bekerja di rumah orang kaya. Anak kecil di rumah itu juga memiliki luka pusar yang tak sembuh seperti anak keluarga Wang.
Zhang Siji dengan bersemangat bertanya bagaimana keadaan anak itu sekarang. Anak itu sudah sembuh. Zhang Siji akhirnya melihat harapan. Orang itu mengatakan bahwa orang miskin menyebut penyakit ini sebagai penyakit kaya. Zhang Siji agak bingung. Orang itu kemudian bertanya apakah anak keluarga Wang itu sangat berharga. Di musim dingin yang dingin ini, dibungkus dengan 3 lapisan di dalam dan di luar dengan sangat rapat. Zhang Siji mengangguk. Begitulah keadaannya. Jadi begitu. Mengenakan pakaian tebal seperti ini, tidak hanya luka, bahkan barang bagus pun bisa rusak karena terbungkus. Apalagi keluarga kaya sangat memperhatikan hal ini. Pasti segera mandikan bayi itu setelah lahir. Ketika pusar belum benar-benar sembuh dan terkena air, sangat mudah terinfeksi. Zhang Siji langsung tersadar. Menyesal tidak menyadari hal ini sebelumnya. Pria itu melanjutkan bahwa anak itu akhirnya sembuh dengan sedikit obat. Namun ibunya juga tidak tahu obat apa yang digunakan. Hanya tahu bahwa obat itu mengandung bunga kecil berbentuk matahari berwarna oranye. Zhang Siji sangat terharu. Mungkinkah itu adalah kalendula yang dapat mengobati infeksi? Dia berterima kasih berulang kali sambil menggenggam tangan pria itu. Sekarang istrinya akhirnya terselamatkan. Kemudian dia mulai membuat ramuan sesuai resep yang sudah dipikirkannya. Menggiling bunga kalendula dan bunga Pinecone chrysanthemum bersama-sama menjadi bubuk. Mulai memberikan obat kepada putra keluarga Wang. Dan memberi peringatan kepada pasangan Wang Zhong. Untuk memperhatikan kehangatan dan kebersihan di rumah. Jangan biarkan luka terkena air. Jangan selalu membungkus luka. Pasangan suami istri mengangguk setuju. Obat diberikan hanya 3 kali. Pus di pusar bayi mulai sembuh. Diberikan selama 7 hari berturut-turut. Pusar sudah pulih sepenuhnya. Bahkan bayi merasa nyaman dan tersenyum bahagia. Wang Zhong segera memerintahkan orang untuk menarik kembali gugatan ke pengadilan. Dan memutuskan untuk pergi sendiri meminta maaf kepada pasangan Zhang Siji. Kemudian Du Jinling menggunakan obat ini sebagai obat wajib saat melahirkan. Setiap kali seorang ibu melahirkan, bayi akan diberi obat ini. Efek obat sangat signifikan. Orang-orang untuk mengenang Du Jinling dan Zhang Siji. Maka obat ini dinamai bubuk Duji. Kemudian berkembang menjadi bubuk pusar, yaitu bubuk pusar bayi baru lahir.